Saya ke Pak Laude. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati para narasumber, teman-teman dari praktisi, dari akademisi, mungkin juga dari media pers yang saya hormati. Jadi sesuai dengan saya langsung saja fokus. Memang kalau kita berbicara mengenai tolak ukur keberhasilan sebuah pemerintahan, tadi disampaikan oleh Pak Budi. Saya lebih menekankan pada masalah IPM tadi. Kebetulan saya ini banyak di Komisi 4. Kalau kita bicara IPM berarti pasti kita akan bicara tiga hal. Yang pertama adalah masalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua masalah pendidikan, dan yang ketiga masalah kesehatan. Tiga ini. Dan angka ini memang secara statistik belum menggembirakan. Belum menggembirakan. Tapi apapun itu kami awali bahwa selama kepemimpinan Pak RH, saya pernah mengatakan di media, di akhir-akhir terakhir, beliau mampu menjadikan Provinsi Gorontalo dari kemiskinan nomor 5 menjadi nomor 6. Artinya ada kemajuan di situ. Ya. Saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah prestasi di akhir. Saya tidak bisa membayangkan pada saat itu, kalau masih nomor 5, maka Pak RG terpaksa harus maju gubernur, begitu ya? Karena ada statement di sana, gitu ya. Tapi karena nomor 6, jadi tidak bisa dipertanyakan, bisa dinilai lagi. Ya, jadi kemudian kita berbicara masalah, saya tidak mau melihat, karena kapasitas gubernur itu yang pertama dia dipilih oleh rakyat sebagai kepala daerah. Ya. Yang kedua dia sebagai wakil pemerintah pusat. Ya. Dalam hal sebagai kepala daerah, dia punya kewenangan untuk memberikan supervisi segala macam kepada pemerintah kabupaten kota. Dalam hal kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat, itu berarti mengelola program-program dari pusat. Sehingga saya tidak mau membedakan ini prestasi pusat, ini prestasi gubernur, ini prestasi bupati. Ini kumulatif, secara makro begitu. Secara makro begitu. Ya, dan itu semua ada pada kewenangan gubernur. Dia bisa mengkoordinasikan semua itu. Jadi saya melihatnya udah secara keseluruhan saja. Berbicara masalah pertumbuhan ekonomi, mohon maaf, saya melihatnya memang, saya sering mengatakan ini masih semu. Walaupun angkanya di atas 6, di atas rata-rata nasional, saya melihat masih ada semu. Kenapa? Karena tolak ukur Gini rasio kita itu stagnan, Pak. Betul Pak Budi ya? Stagnan, bermain di 0,4 sekian, 0,9. Ya. Artinya apa? Artinya penguasaan sumber-sumber daya di Provinsi Gorontalo ini masih tetap dikuasai oleh sebagian kecil orang. Dan itu datanya ada. Ya. Saya bisa mempresentasi kira-kira 15% itu menguasai mungkin 80% aset di Gorontalo. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya kesenjangan itu tidak bisa kita coba angkat gitu ya. Persempit. Nah ini kan tantangan yang luar biasa. Bapak sekalian. Nah, ini juga memang terkait tadi dengan masalah lama pendidikan warga negara masyarakat Gorontalo yang hanya berada pada angka 7 tahun sekian. Artinya tidak sampai tamat SMP, begitu ya? Tidak sampai tamat SMP. Ini memang membuat kesenjangan ini sama sekali susah kita mau angkat. Ya. Karena memang kemajuan suatu daerah itu diukur dari lama, salah satunya itu lama pendidikan warga negaranya. Lama pendidikan warga masyarakatnya. Jadi saya ingin yang pertama masalah pertumbuhan ekonomi ini bagaimana kita kaji ulang, ya, sehingga betul-betul melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, di samping memang meningkat, tapi ada distribusi yang merata kepada seluruh masyarakat. Dalam hal tadi pendapatan. Ini masih tanda, saya sampaikan itu agak semu. Semula pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, penurunan angka kemiskinan juga saya melihat secara ini memang masih agak semu juga. Ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena mainannya, ini kalau saya lihat dari 2012
Sampai 2022 itu penurunan hanya berada di 2,2% lebih ya Pak Budi ya. Dari 17 sekian ke 15 sekian. Dan memang fluktuasinya setiap tahun itu naik, terus sedikit naik gitu. Ini artinya apa? Artinya kita tidak membuat masyarakat itu kemudian menjadi punya kekuatan strong untuk membangun ekonominya. Ya. Jadi mungkin karena kita sudah kasih rumah layak huni, kita kasih sembako, ya. Kita ukur bahwa sudah mulai angkat. Padahal secara prinsip dia ini daya produktivitasnya itu tidak naik. Ya. Tapi secara data ini bisa kita angkat bahwa dia sudah terangkat. Ini sebentar lagi jatuh. Nah, ini memang menjadi tugas yang paling berat saya pikir bagi kita semua bagaimana meningkatkan produktivitas dari orang itu. Dan memang terkait lagi tadi pendidikan tadi. Kita mau bikin apa? Masyarakat kita cuma 7 tahun Pak. Mau bikin apa tamat SMP? Dia mau bikin apa? Kita mau introduksi apapun. Teknologi tepat guna atau apapun yang kita introduksi ke dia. Dia tidak akan bisa untuk meningkatkan kapasitasnya. Gitu ya. Jadi kemudian masalah pertumbuhan ekonomi tentunya tadi betul apa yang disampaikan Pak Budi. Memang kita harus merangsang investor. Kita ini hanya dikirakan pertumbuhan ekonomi kita didominasi oleh transfer pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Kita lebih bagus, provinsi sekarang sudah hampir 20% lebih ya PAD kita Pak Budi. Sudah 400-an sekian dari hampir 2 triliun gitu. Sudah bagus. Tapi kalau kita lihat kabupaten kota Pak, itu lebih parah. Ketergantungannya adalah pada dana transfer. Sehingga apa yang membangun infrastruktur semua dari dana transfer. Nah betul. Salah satunya solusi adalah bagaimana kita membuat daerah ini menjadi daerah yang betah para investor. Ya, salah satu saya pikir yang menjadi keunggulan kita adalah masalah keamanan. Terus tadi masalah infrastruktur. Infrastruktur ini memang harus betul-betul, saya bilang mungkin RT/RW-nya ke depan Pak Budi, ini harus betul-betul bicara dengan kabupaten kota. Ketika Kabupaten Gorontalo menetapkan yang namanya Tibawa sebagai kawasan industri, gitu ya. Apa yang harus kita dorong dari pemerintah provinsi, infrastruktur apa yang lain yang bisa kita dorong. Jadi ada kolaborasi di situ. Nah kadangkala memang karena, mohon maaf, ini mungkin karena perbedaan warna, perbedaan segala macam, ini kadangkala antara kepala daerah, bupati dan gubernur ada berapa di persimpangan jalan. Ada beberapa hal di persimpangan jalan. Dan itu sangat kontras sekali. Mudah-mudahan hal ini insya Allah ke depan, ya, ini bisa kita bangun kembali sinergitas ini, apalagi misalnya dengan penjabat gubernur, saya pikir dia nggak ada warna, gitu ya, nggak ada warna, sehingga beliau mampu membuat semacam starting point yang baru lagi, bagaimana membuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sama pemerintah nasional. Itu yang kita harapkan ke depan. Walau pejabat gubernur yang ke depan, apa yang disampaikan oleh saudara saya, Pak Erwin, yang namanya pejabat gubernur memang tidak ada periode. Dan setiap saat bisa dievaluasi. Dan saya pikir itu sudah terbukti. Kemarin saudara kita Pak Adrian Lahai di Kabupaten Bualemo hanya beberapa saat kemudian dievaluasi bisa tergantikan. Ini jadi sehingga pejabat gubernur ini kita berharap yang pertama dia betul-betul harus mampu mengkomunikasikan semua kekuatan yang ada. Satu yang disarankan oleh Pak Paris atau Pak Erwin diundang di sini itu salah satu jalan untuk dia berbicara apa yang harus dia bikin. Karena memang dia tidak ada sebuah pedoman perencanaan makro yang menjadi patokannya. Ya, mungkin kecuali nanti ada RPJMD teknokrat ya. Sebagai derivat dari RPJMN nasional ya. Nah itu kalau konsepnya seperti itu, saya pikir ini akan bisa hampir semua kita ini bisa diberdayakan untuk memberikan input atau masukan. Kalau sudah ada RPJMD itu sudah terpatok pada visi misi kepala daerah. Nah, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan berakhirnya masa jabatan NKR ini, kami berharap Pak Erhad tentunya tetap melakukan beberapa yang disampaikan oleh Pak Paris yang terhormat. Saya pikir beliau tetap akan mengawal provinsi ini karena kapasitasnya juga sebagai ketua partai. Dan kita semua saya pikir kita menunjukkan kemarin saya senang sekali sudah mulai diawali pertemuan ketua-ketua partai
politik seprovinsi Gorontalo. Dan itu awal yang bagus saya pikir. Ya. Saya pikir penjabat gubernur akan tersenyum. Ternyata di sini pimpinan-pimpinan partai politik itu begitu adem. Dan ketika mungkin diminta masalah partisipasi dari yang lainnya, misalnya teman-teman dari akademis dan praktisi, forum-forum seperti ini akan menjadi media. Dan ini kalau bisa kita wujudkan, insya Allah kendala-kendala pembangunan masalah Provinsi Gorontalo ke depan, ini bisa kita atasi dan Provinsi Gorontalo akan lebih jaya ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat keberhasilan kemudian disesuaikan dengan tenggang waktu 10 tahun, apakah sudah sesuai? Misalnya menyiapkan infrastruktur. Jadi secara umum memang kita harus akui bahwa capaian yang dicapai oleh pemerintah provinsi memang jauh dari yang ditargetkan. Masih ada berapa yang tidak tercapai. Ya. Tapi kemarin karena tidak ada perubahan RPJMD juga kita tidak bisa rubah karena aturan, sehingga masih banyak memang yang belum dicapai. Saya beri contoh misalnya begini, satu saja saya beri contoh. Ini masalah infrastruktur beban pemerintah provinsi di Komisi 3. Itu 50%, hampir 50% itu rata-rata rusak. Betul? Teman Komisi 3, betul Pak Erwin? Nah, saya baru masuk Komisi 3 masalahnya. Ya. Artinya apa? Ini kan yang lebih rusak itu adalah yang di daerah-daerah pedesaan. Ini kan pasti akan menambah daya produksi mereka akan berkurang. Saya kalau berjalan ke daerah-daerah, kebetulan saya dari Dapil Bualem itu mengerikan Pak. Masyarakat saja yang mengangkut jagungnya ini sudah pakai motor apa itu? Motor yang super itu sudah apa namanya itu ya? Trail. Pakai, waduh mengerikan sekali. Memang jalannya parah sekali. Nah justru saya bilang yang harusnya yang seperti itu yang kita prioritaskan. Dan salah satu yang saya protes, misalnya Iluta itu Pak Budi. Iluta itu sudah 3 tahun kita anggarkan nggak beres-beres. Itu juga karena saya pikir ini ada sedikit perencanaan yang kurang bagus. Jadi masalah infrastruktur ini saya pikir harus kita petakan lagi skala prioritasnya. Ya. Sehingga betul-betul bisa mendrive pertumbuhan ekonomi kita di Provinsi Gorontalo.